Satu surat pendek punya 12 nama. Paling ampuh untuk tujuan apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada. Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tahukah kita ada satu surat pendek saja, tetapi memiliki 12 nama. 12 nama ini sesuai dengan fadilahnya, kelebihannya, keutamaannya, juga sesuai dengan manfaat dan faidahnya. Bahkan manfaat dan faidahnya bisa untuk tujuan apa saja. Apa saja iya, baik untuk urusan duniawi maupun untuk urusan ukhrawi, untuk urusan dunia dan akhirat. Bisa untuk menarik rizki, bisa untuk pengobatan, bisa untuk mahabbah itu cinta, bisa untuk apa saja. Para ulama di dalam kitab-kitab tafsir beliau telah menjelaskan begini. Jadi kita ini dalam rangka juga mengkaji kitab-kitab tafsir Al-Quran, ya. Jadi sekaligus menambah ilmu pengetahuan kita tentang Al-Quranul Karim. Suratul Fatihati laha ithna asyara isman. Suratul Fatihati bermula surat Al-Fatihah, laha yaitu bermula miliknya surat Al-Fatihah, ithna asyara, bermula 12 isman berupa nama. Jadi satu surat pendek yang memiliki 12 nama adalah surat Al-Fatihah. Tidak ada tuh surat-surat lain yang memiliki nama sampai 12 nama. Sesuai dengan hadisnya Rasulullah, bukan nama-nama yang dibuat oleh para ulama. Bukan, hanya surat Al-Fatihah sajalah yang memiliki nama yang disebut oleh Rasulullah SAW hingga 12 nama. Ada surat-surat lain yang memiliki nama lain, tetapi paling-paling 2 atau 3 nama. Tetapi kalau surat Al-Fatihah ini memiliki 12 nama. Wahia, bermula dia 12 nama itu, yang pertama nih, harus hafal. Ummul Quran, Ummul Qurani. Kita sudah sering mendengar, kita baca Ummul Quran yuk. Yang disebut Ummul Quran, induknya Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Ini nama yang pertama. Ummul Quran artinya induknya Al-Quran. Kemudian yang kedua, Ummul Kitabi. Ummul Kitabi artinya induknya Alkitab. Bukan hanya Al-Quran, tetapi induknya semua kitab. Kitab-kitab samawi yang sebelumnya sampai dengan kitab Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Fatihatul Kitabi. Disebut Fatihatul Kitabi artinya pembuka kitab. Kitab apa saja. Kemudian nama yang keempat yaitu As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani artinya adalah 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang. Ayat yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena diulang-ulang. Iya, karena setiap sholat kita selalu membaca surat Al-Fatihah, diulang-ulang terus. Inilah ayat yang paling ampuh, surat yang paling ampuh. Mengapa? Karena ayat-ayatnya selalu dibaca ulang-ulang. Sesuatu yang selalu dibaca ulang-ulang itulah yang paling ampuh. Kemudian yang kelima disebut Al-Quranul Azim. Jadi surat Al-Fatihah sendiri disebut Quran, Al-Quranul Azim. Kemudian yang keenam disebut suratul Hamdi, surat Al-Hamdu. Jadi kalau kita menyebut surat Al-Hamdu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu yang disebut, yang dimaksud adalah nama surat.
Makanya banyak hadis-hadis yang menyebutkan surat Al-Fatihah langsung Alhamdulillahirrabbilalamin tanpa menyebut bismillah. Tapi yang dimaksud adalah surat Al-Fatihah, yaitu ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian nama yang ketujuh as-sholatu. Jadi surat Al-Fatihah disebut sholat. Qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini. Jadi dalam satu hadis, aku membagi sholat. Sholat yang dimaksud adalah surat Al-Fatihah, dibagi menjadi dua bagian, kata Allah Azza wa Jalla di dalam satu hadis qudsi. Jadi surat Al-Fatihah disebut sholat. Yang kedelapan al-kafiyatu, disebut al-kafiyah, pencukup, mencukupi segalanya, itu al-kafiyah. Yang kesembilan al-wafiyatu, al-wafiyah, wafa juga mencukupi, artinya kafiyah itu cukup dan wafi juga memenuhi gitu. Wafi itu memenuhi segala sesuatu. Yang ke-10 disebut al-asasu. Al-asas artinya dasar, pondasi, dasar asas. Yang ke-11 ar-ruqyatu. Disebut ar-ruqyah, yaitu sebagai campi-campi mantra-mantra. Yang ke-12 disebut asyifa'u. Asyifa artinya obat. Obat penyembuh. Coba ini bayangkan. Surat Al-Fatihah memiliki 12 nama. An Abi Sa'id bin Al-Mu'alla Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Abu Sa'id bin Al-Mu'alla Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu usolli fil masjid, ada oleh saya yaitu solat di dalam masjid. Fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu memanggil kepadaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam ajibhu, lalu tidak menjawab oleh saya kepada panggilannya Rasulullah. Fakultu, lalu berkata oleh saya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni kuntu usolli, sesungguhnya aku sedang sholat, mengapa engkau panggil? Faqala, lalu bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam yakulillah, bukankah Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum, dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-24. Tsumma qala li, kemudian bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li kepadaku, lau 'allimannaka suratan hiya a'dhamu surati fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Ingatlah, aku akan mengajari kepadamu satu surat. Satu surat ini seagung-agungnya surat di dalam Al-Qur'an, seagung-agungnya surat. Sebelum engkau keluar daripada masjid ini, tsumma akhadha biyadi, kemudian memegang oleh Rasulullah pada tanganku. Falamma arada ayyakhruja, lalu tatkala Rasulullah ingin keluar, qultu lahu, maka berkata oleh saya kepada Rasulullah, alam takul, bukankah engkau tadi telah bersabda wahai Rasulullah, lau 'allimannaka suratan hiya 'adhamu suratin fil Qur'an, sungguh aku akan mengajari kepadamu satu surat yang dia itu seagung-agungnya surat di dalam Al-Qur'anul Karim. Qala, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin, hiya as-sab'ul mathani. Jadi surat alhamdulillahi rabbil alamin yaitu surat 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anul azim alladzi utituhu, dan dia surat Al-Fatihah itu Al-Qur'anul azim yang telah aku diberikannya. Akhrajah Al-Bukhari, akhrajah telah mengeluarkan pada hadis Al-Bukhari, Bukhari nomor hadis 4474 dan juga hadis nomor hadis 5006. Demikianlah, semoga manfaat dan barokah. Wallahu taala a'lamu bishawab.